Halo, selamat pagi. Selamat ketemu kembali dengan saya Ji Sutanto di channel YouTube saya. Bagaimana cara atau tips untuk mengembangkan usaha Anda atau bagaimana menghindari usaha Anda agar tidak sepi atau cepat berkembang dan bisa menarik perhatian banyak orang. Dalam hal ini saya akan mengambil kasus pengalaman saya ketika saya berkunjung ke beberapa tempat resto, rumah makan yang pernah saya jumpai dan saya analisis mengapa tempat tersebut ramai atau tempat tersebut sepi. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya jumpai dan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi agar usaha teman-teman bisa lebih berkembang dan maju. Yang pertama mungkin perlu diperhatikan adalah Anda bisa membuat sebuah konsep yang menarik bagi para pengunjung dan pelanggan Anda. Membuat konsep yang menarik itu bisa dengan membuat peta terhadap usaha-usaha yang sudah ada di sekitar Anda. Tentukan keunikan dari usaha Anda, tentukan perbedaan dari usaha yang sudah ada di sekitar Anda. Ketika Anda berbeda atau ketika Anda mempunyai sebuah keunikan tertentu, maka pelanggan sangat mungkin akan mengunjungi tempat Anda untuk berbelanja atau untuk nongkrong atau untuk makan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, tempat yang strategis. Tempat yang strategis bisa menginspirasi orang untuk mengunjungi tempat Anda. Tempat yang strategis seperti yang mudah dijangkau, kemudian mudah dilihat, dan ada sesuatu yang menarik di tempat Anda. Misalkan dengan view yang indah, lalu tempatnya nyaman, tenang, rapi, bersih, dan lain sebagainya. Itu membuat tampilan tempat dan lokasi Anda sangat menarik bagi pengunjung Anda. Bagaimana Anda menentukan harga, lalu variasi produk makanan Anda? Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya Anda bisa membuat menu masakan Anda yang lezat atau tingkat harga yang sangat menarik bagi konsumen, serta variasi produk atau variasi makanan yang Anda sajikan. Ini menjadi sangat penting ketika Anda ingin mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, yaitu dengan memainkan harga atau memainkan kualitas produk, makanan yang lezat misalkan, minuman yang lezat misalkan, atau variasi-variasi baru yang mungkin Anda ciptakan untuk menarik pengunjung di resto Anda atau rumah makan Anda. Teman-teman, selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan Anda. Konsumen dan pelanggan adalah raja, maka perlakukanlah konsumen dengan sebaik mungkin sehingga mereka mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan Anda. Ini menjadi sangat menarik dan penting sekali terhadap usaha apapun termasuk rumah makan, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Kepuasan pelanggan adalah nomor satu, sehingga usaha Anda akan berkembang pesat ketika pelanggan-pelanggan yang datang kepada Anda merasa nyaman, merasa puas, sehingga dia akan merekomendasikan usaha Anda kepada teman-temannya dan saudara-saudaranya. Teman-teman, selanjutnya Anda bisa memberikan kesan yang menarik atau tampilan yang menarik terhadap usaha Anda, interior maupun eksteriornya. Tampilan yang menarik akan memberikan kesan yang mendalam terhadap seseorang bagi usaha Anda. Baik itu misalkan tampilan-tampilan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, interior eksteriornya, logo, banner, kemudian plang dan lain sebagainya dengan warna-warni atau keindahan ukiran dan lain sebagainya. Sehingga menarik bagi orang lain. Berikan promosi yang menarik dan juga promo yang setiap saat Anda berikan kepada konsumen. Perusahaan-perusahaan besar selalu memberikan promosi
setiap saat. Bahkan mereka selalu mempromosikan produk-produknya walaupun produk itu sudah dikenal oleh masyarakat dan khalayak ramai. Mengapa demikian? Karena dengan berpromosi Anda selalu mengingatkan kepada pelanggan Anda untuk selalu ingat, dan selalu ingat itu bisa menancap di bawah sadar pelanggan Anda, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, pola pikir dan pola kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Dan itu menjadi keuntungan bagi Anda. Lalu jangan segan-segan memberikan promosi kepada pelanggan Anda, memberikan hadiah, promo, dan lain sebagainya. Bagi mereka hal-hal kecil tetapi bisa membuat ingatan mereka semakin mendalam dan ikatan emosional terhadap kelancaran bisnis Anda dan produk Anda. Tip-tip yang sebenarnya sangat umum sekali dan mungkin Anda sudah sering mendengarnya. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yang sering terlupakan oleh banyak orang, yaitu mengapa misalkan tip-tip tersebut di atas sudah dilakukan oleh seorang pengusaha, oleh banyak orang, tetapi warung makannya tetap sepi. Ini pengalaman saya ketika kemarin saya berkunjung ke beberapa tempat, dan dulu saya juga pernah berkunjung ke beberapa tempat. Ya, tempatnya sudah menarik, kemudian juga ada promosi, tempatnya nyaman, menunya juga oke, dan lain sebagainya. Tetapi mengapa tempat tersebut sepi oleh pengunjung dan tidak diminati oleh banyak orang, dan usahanya tidak begitu berkembang. Bahkan dalam kurun waktu tertentu usaha tersebut menjadi tutup karena tidak ada pengunjung atau sepi pengunjung. Teman-teman, ada satu hal yang saya perhatikan ketika berada di tempat-tempat resto yang sepi atau rumah makan yang sepi atau usaha yang sepi. Atau satu poin yang sangat menonjol, yaitu di dalam ruangan tersebut sering melantunkan lagu-lagu tentang kesedihan. Lagu-lagu tentang duka lara, lagu-lagu ambyar misalkan, lagu-lagu tatu atau luka di hati, lagu kesedihan, kemudian lagu-lagu yang bergenre melankolis. Sehingga itu menimbulkan vibrasi dan gelombang energi tentang kesedihan, tentang kebangkrutan, tentang kemiskinan, tentang kejatuhan, tentang ketidakberdayaan dan lain sebagainya. Hal ini kadang-kadang luput dari pemilik usaha atau pengelola usaha, bahwasanya lagu-lagu yang sering ditampilkan di dalam ruangan tersebut itu memberikan dampak terhadap usahanya. Kelihatannya ini sepele, namun dalam ilmu pikiran bawah sadar, dalam gelombang-gelombang energi dan vibrasi yang ada di tempat tersebut akan memancarkan aura ketidakberdayaan. Ketika tempat Anda sering melantunkan lagu-lagu tentang kesedihan, tentang kehancuran, tentang luka hati, dan lain sebagainya. Ini hal yang kadang luput dari perhatian seorang pengusaha atau luput dari perhatian banyak orang. Ternyata lagu ataupun irama sedangkan dengan mendayu-dayu, tetapi dengan lirik atau irama yang menyedihkan bisa membuat ini menjadi realita kehidupan di dalam usahanya. Teman-teman yang berbahagia, selain itu juga bagaimana seseorang yang berbisnis, seseorang yang berusaha itu memancarkan energi positif terhadap lingkungannya, terhadap karyawannya, terhadap tempatnya usaha. Kalau pola-pola energi yang ditimbulkan oleh seorang pengusaha itu adalah energi-energi positif, penuh kegembiraan, keceriaan, penuh semangat, dan lain sebagainya, maka itu juga akan memantulkan terhadap lingkungan sekitar tempat usahanya. Bagaimana seorang bisnismen yang punya pikiran positif, yang selalu ceria, gembira, bahagia, dan lain sebagainya, juga akan berdampak terhadap usahanya dan perkembangan usahanya dalam kurun waktu tertentu. Juga misalkan sangat kontras ketika seorang pengusaha atau seorang pelaku usaha sering berpikir negatif atau bervibrasi negatif,
juga akan berdampak pula terhadap usahanya perkembangan selanjutnya. Demikian teman-teman, bincang-bincang pada pagi hari ini, walaupun sedikit, semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana kita mengelola usaha dengan baik dan benar, bagaimana kita menata fisik kita juga, menata batin kita, dan juga atribut-atribut yang melingkupi dari usaha kita.